Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom buat semua yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja, sehat dan bahagia. Karena bahagia itu penting, terutama bahagia di sini. Habis itu bahagia di sini. Nah, teman-teman, kita mengetahui bahwa kesehatan adalah sesuatu yang paling berharga. Sebenarnya udah dari dulu, cuman sejak pandemi baru sadar kan. Nah, teman-teman, ada di antara kita adalah teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, pasti teman-teman di rumah selalu bertanya-tanya gimana sih mereka bisa menjalankan kesehariannya mereka gitu. Gimana sih mereka bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah, bersama saya hari ini ada Ibu Vipta. Hai Ibu. Hai juga. Apa kabar? Baik. Ibu jangan malu-malu, Ibu duduk yang enak deh. Gitu. Ibu Vipta ini adalah ibunda dari Fauzi. Hai. Hai. Fauzi ini adalah seorang anak dengan kebutuhan khusus. Nah, Ibu Vipta, dari usia berapa atau sejak kapan Ibu mengetahui bahwa Fauzi memiliki kebutuhan khusus? Sebenarnya sih begitu lahir saya tahu kalau dia ada kelainan. Karena waktu lahir kan anak biasanya nangis. Dia enggak. Oke. Terus begitu dicelupin ke air hangat mau dibersihkan baru dia nangis. Jadi saya tahu di situ bahwa dia ada sesuatu gitu. Oke. Terus waktu sudah 3 hari dibawa pulang, sampai rumah kok beda gitu. Dia menyusunya nggak seperti anak saya yang lain. Terus saya bilang sama ayahnya, kok kayaknya anak kita lain yang ini gitu. Jadi hari itu juga sore saya minta dibawa lagi ke rumah sakit. Oh, tidak ada diagnosa dari sejak dalam kandungan kah? Sebenarnya masih dalam koridor aman waktu itu. Jadi boleh dibawa pulang. Oke. Nah, tapi sampai di rumah kan saya lihat kok ini anak beda. Jadi saya minta diantar lagi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ternyata dokter yang menangani sebelumnya cuti, ditangani oleh dokter yang lain. Ternyata langsung masuk ruang isolasi. Dan ternyata memang memiliki kelainan. Oh. Waktu itu yang didiagnosa pertama itu hati. Karena dia kuning, sangat kuning. Oh gitu. Makin hari makin kuning gitu. Oke. Oke. Sayang, boleh loh aku mulai digambarin? Oh, ya. Oke, Bu. Fauzi bersekolah tapi? Sekolah. Kelas berapa? Sekarang masih kelas 6 SD. Sekarang masih kelas 6 ya. Karena awal masuk sekolah itu mulai umur 11 tahun setelah dia kondusif lah keadaan. Oh oke. Karena memang apakah sulit mencari sekolah untuk Fauzi? Kalau sulitnya sulit. Kalau untuk bagi anak Down syndrome sulit gitu. Nggak semua sekolah mau menerima karena ada istilahnya pembatasan atau kuota. Karena kan kekhususannya dia Down syndrome. Jadi setiap sekolah itu punya batasan. Misalnya satu kelas tuh Down syndrome-nya 2 orang atau berapa orang. Jadi nggak semua bisa gitu. Jadi dari beberapa sekolah yang kita kunjungi, ketemulah itu sekolah Sumber Budi, akhirnya mau terima. Sejak kapan Ibu tahu bahwa ini kan aku lihat nih, kayak dia kita bisa lihat teman-teman di belakang sini adalah karya dari Fauzi. Ibu sejak kapan tahu bahwa minat bakatnya Fauzi ada di melukis atau di seni lah? Sebenarnya gini, asal mulanya gitu ya. Anak Down syndrome itu kita kasih kegiatan jangan sampai pikirannya kosong ya. Jadi kalau dia terjaga adalah aktivitas apa, entah itu di dalam rumah atau di luar rumah. Jadi semuanya kita coba. Mulai dari entah itu olahraga, seni, sampai ya ini menggambar keterampilan atau apapun gitu. Dan dia menikmati itu? Nah, dia menikmati. Kalau misalnya dia kurang suka, ya kita geser ke kegiatan yang lain gitu. Dia udah mulai ngelukis dari umur berapa, Bu? Kalau ngelukis sih sebenarnya belum lama ya, sekitar 2015-an lah. Wah, itu udah lama. Gue pinter banget. Sayang, ayo Koji mulai gambarnya. Iya. Boleh digambar. Nah, Ibu, kita tahu Fauzi ini anak ke berapa? Anak bungsu dari berapa? Udah dari bertiga bersaudara ya? Ya. Sebenarnya itu kita itu cuman memanage anak hanya 2.
Oke, Jadi tadinya mau 2 janjian aja sama nih. ayahnya hanya 2. Tapi waktu saya usia 40, ada lagi. Jadi Fauzi ini ada di usia 40. Jadi saya hamil dan melahirkan usia 40. Fauzi sekarang umur? Fauzi sekarang umur 16 tahun. Ibu nggak kelihatan kayak 40 tambah 16 banyak, enggak. Ibu, bagaimana kita tahu untuk kita punya anak yang berkebutuhan umum aja itu udah repot luar biasa, udah PR-nya banyak banget, udah tugas kita sebagai seorang ibu juga luar biasa padat gitu. Dari 2 kakaknya dan Fauzi, apa yang paling membedakan gitu, terutama dalam pengasuhan? Ya, karena saya orang Jawa ya, orang tua tuh memberitahu kalau kita punya anak 3 berarti 3 macam gitu. Benar. Nah kebetulan ini macamnya kan terlalu jauh beda gitu ya. Jadi menurut kebutuhan, kalau misalnya anak yang tidak butuh bantuan ya kita muatnya sedikit. Tapi kalau anak yang butuh bantuannya banyak ya kita lebih banyak punya waktu untuk dia. Tapi kita juga jelaskan sama anak-anak yang lain bahwa kasih sayang kita kepada anak-anak itu sama. Hanya menurut kebutuhan, karena kamu tidak membutuhkan banyak bantuan ibu jadi sedikit gitu. Bukan berarti kita lebih sayang sama dia gitu. Jadi yang lainnya juga mengerti gitu. Selain melukis atau menggambar, Fauzi suka apa lagi, Bu? Kalau selama ini sih kita kan karena Down syndrome ada komunitas ya. Oke. Jadi itu dari sana kita bisa mencoba mulai dari olahraga misalnya atletik, berenang, kita coba semua itu. Boci atau kesenian menari, angklung, semua kita coba. Dari mulai yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus aja sampai yang campur dengan anak yang umum gitu. Menarik ya. Jadi sebenarnya dia mampu bersosialisasi. Kalau bersosialisasi sih sebenarnya mampu, karena kita kan gini, kalau prinsip saya sebagai orang tua kan kalau anak kebutuhan khusus dia juga khusus ya. Jadi selama dia tingkah lakunya sudah kondusif, terus dia tidak mengganggu anak yang lain, kita bawa keluar. Jadi kita didik dulu dari dalam bahwa kamu tuh tidak boleh begini begitu, sama teman nggak boleh begini begini gitu. Jadi dia mengerti kalau dikasih tahu kamu harus sopan, harus ini baru kita bawa. Jadi itu bisa diterima sama lingkungan. Dari sisi ibu, apa yang menjadi tantangan? Maksudnya tentu saja dalam tumbuh kembangnya itu udah merupakan tantangan buat Ibu Vipta, udah pasti gitu. Tapi yang saya tahu informasinya ibu sekarang sendiri dengan 3 anak. Apa yang paling kadang-kadang gitu bikin tarik nafas sedikit? Sebenarnya sih karena saya tuh orang yang cenderung untuk menerima keadaan. Kalau anak berkebutuhan khusus itu kan kadang-kadang suka sulit diterima di masyarakat. Tapi saya biasanya cenderung lebih memilih untuk menyingkir gitu. Misalnya saya mencoba masuk ke sebuah lingkungan, kalau penerimaannya kira-kira kurang, saya lebih memilih untuk menyingkir daripada memaksakan diri. Kok kenapa nggak mau terima saya begini, kan kita ini harus hak azazi lah atau apalah apa. Saya nggak mau begitu biasanya. Menghindari konflik, lebih baik memilih yang lain yang bisa welcome sama kita. Ternyata banyak kok masyarakat yang mau menerima kita gitu. Karena saya tuh sejak memiliki anak berkebutuhan khusus, berarti sayanya juga ikut berkebutuhan khusus karena saya sepaket dengan dia. Kalau saya pergi kemana dia saya bawa, kalau dia pergi kemana saya antar. Jadi teman-teman saya yang masih mau menerima saya dengan keadaan seperti ini, ya kita masih bisa berteman. Tapi kalau yang nggak bisa menerima, ya apa boleh buat gitu. Kita ikhlaskan gitu. Tapi kita nggak pernah marah atau apa, protes atau apa, enggak. Karena kita menyadari itu pilihan gitu loh. Kita memberi kebebasan kepada orang lain untuk menerima kita atau tidak. Itu aja. Tapi saya yakin masyarakat DKI Jakarta, terutama masyarakat ibu kota, adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik. Artinya memiliki hati dan nurani yang jauh lebih baik juga. Memang anak kita, Fauzi dan teman-temannya itu berkebutuhan khusus, tapi dia juga adalah anak-anak yang spesial. Jadi bukan untuk dikucilkan, apalagi dibully ya bahasa sekarangnya gitu. Tapi saya yakin, iya kan sayang?
Ayo mulai gambarnya. Jakarta adalah kota yang aman dan nyaman dan ramah untuk difabel dan adik-adik yang berkebutuhan khusus atau anak-anak dan orang dewasa yang berkebutuhan khusus pastinya gitu. Jakarta ready untuk itu, saya yakin. Masyarakatnya ready untuk itu. Saya melihat Ibu Vipta adalah ibu yang super strong ya. Saya respect sekali loh sama ibu. Ibu super strong, top gitu. Terima kasih. Sayang, kamu gambar apa sih? Ayo gambar dong. Oh, gambar apa? Ayo gambar, jangan malu-malu. Dia lagi cari inspirasi, ya kan? Seperti nama acara kita, Inspirasi. Fauzi juga lagi cari inspirasi mau gambar apa buat kita nanti. Yang pasti gambar ini akan menjadi hadiah untuk saya, bukan untuk kru yang lain ya, untuk saya. Ibu, bagaimana Fauzi mengikuti pendidikan yang pelajaran-pelajaran yang ada di kelas? Apakah tentu saja nggak sama yang lain gitu, tapi kan pasti ada pelajaran yang memang dia sangat antusias, ada pelajaran yang dia juga holding back gitu, kayak nggak mau gitu. Apa yang dia termasuk favorit gitu? Kalau yang favorit biasanya untuk yang kegiatan seperti olahraga. Gitu. Jadi yang motorik ya, malah yang motorik favorit justru. Kalau yang belajar yang angka atau nulis dia sempat jenuh gitu. Biasanya dia. Tapi guru-gurunya juga mengerti kan setiap kelas tuh dibatasi ya, muridnya antara 5 atau 7 anak. Itu cara metode pengajarnya juga setiap anak beda-beda. Jadi kadang kalau misalnya kita pas berada di kelas, kan itu dia kategorinya kelasnya C. Ada yang C, ada yang C1. Kebetulan dia C1. Jadi kalau misalnya PR misalnya, PR kelas kita hari ini gitu bahannya. Untuk Fauzi bedain, untuk Fauzi yang ini gitu bahannya, cara beda. Jadi gurunya juga bisa memisahkan, jadi nggak disamakan sama yang. Jadi memang guru atau pendamping ini adalah yang terlatih ya, untuk juga menangani murid-murid yang berkebutuhan khusus. Gitu. Nah, selain kegiatan di sekolah dan misalnya melukisnya dia dan lain sebagainya, bagaimana dia main sama teman-teman di rumah atau? Kalau main terus terang enggak. Dia nggak main? Ya, nggak main. Kenapa kalau boleh tahu? Karena saya cenderung terlalu protektif, entahlah ya. Tapi yang dari banyak kejadian kalau anak-anak berkebutuhan khusus bersosialisasi apalagi tanpa kita awasi itu hanya jadi korban bully gitu. Jadi menghindari itu aja. Tapi kalau di sekolah kita menjaga anak kita ya. Kalau di sekolah sih karena kan kita juga ikut menunggu ya. Kita mengawasi, jadi guru-guru juga mengawasi, jadi aman. Jadi dia gitu, di sekolah aman. Dia bermain, tapi kalau di rumah ibu menjaga kontak dengan kawan-kawan sebayanya. Kecuali kalau misalnya ada acara di lingkungan, kan ada kita gitu loh. Jadi kalau selama didampingi, ibu pasti ikut. Oke, yang penting didampingi. Iya, kalau nggak didampingi, nggak. Oke, aku udah lihat dia memberikan efek air di situ, which is good, bagus. Saya nggak pernah kepikiran kasih efek air. Itu bagus. Nah, ibu gimana? Kita lihat banyak nih hasilnya Fauzi, ya kan? Nah, ini ibu terus mengakomodir ini dengan berarti chat dan lain sebagainya itu selalu refill, maksudnya kan harus disiapin di rumah. Jadi chat juga macam-macam kan. Kalau misalnya dia karena Down syndrome tuh biasanya motoriknya ya yang bermasalah. Itu dia diharuskan memakai alat yang keras, jadi seperti krayon. Tapi dia krayon kan kurang suka. Jadi saya alihkan ke cat yang agak lunak, cat air atau akrilik gitu. Kalau di sekolah sih sebenarnya pakai krayon karena supaya dia motoriknya kan harus digosok gitu, harus ini keras. Tapi kadang-kadang saya suka paksakan juga. Kalau krayon biasanya dia nggak lama. Kalau misalnya karena dia jadi nggak enjoy ngerjain. Misalnya mau warnain gitu, Fauzi mau warnain ini gitu. Nanti belum sampai setengah jam mungkin dia udah minta berhenti gitu. Nah, minta berhenti atau bereaksi, bagaimana dia merespon kakak-kakaknya dan ibu? Apakah dia berkomunikasi baik? Artinya dia merespon gitu. Kalau sebelum ini dia cenderung bicara.
Tapi makin besar bicaranya makin kurang. Entah karena suaranya udah berubah ya, jadi dia agak ya terkejut sama suaranya. Suaranya kan jadi besar gitu. Jadi dia jarang, kadang menggunakan bahasa isyarat. Tapi kadang-kadang saya yang melatih dia gitu ya, pura-pura suka nggak tahu gitu. Apa nggak tahu, ibu nggak ngerti gitu. Nanti dia jadi dia bisa. Ibu menstimulasi dia untuk bicara. Gitu. Iya, apa, mau apa gitu kan. Suka pura-pura nggak tahu. Karena kalau kita ikutin terus dia terus menjadi bengak dengan bahasa isyarat. Tapi menarik kok tadi teman-teman sambil menunggu kami sempat ngobrol juga dan memang benar ada yang direspon dengan suara dengan kata-kata, ada yang direspon dengan gestur dari tangannya. Ini kalau bisa dilihat dia sedang menggambar. Kalau kita naik pesawat teman-teman kita lihat awan dari atas, ini yang lagi dia gambar. Luar biasa loh. Kamu seneng banget ya? Nah teman-teman bisa lihat bahwa adik Fauzi merespon saya dengan baik. Dengan baik sekali pada saat saya barusan tanya apakah dia senang atau tidak, dia mengangguk. Artinya adik Fauzi mengerti apa yang saya bicarakan gitu dan dia mendengarkan kita bicara. Jadi emang bagaimana cara kita masyarakat, keluarga dan orang sekitar untuk menerima, tapi bukan menerima dengan diam aja gitu ya, tapi menerima justru dengan mendampingi dia tumbuh gitu. Ya, jadi kita sebagai orang tua itu hanya berusaha mencarikan kesibukan yang dia senangi. Kalau dia suka kita teruskan, kalau nggak suka kita coba yang lain, gitu aja sih. Itu basicnya orang tua sih sebenarnya ya. Gitu. Terus nanti juga perkembangan umurnya kan mengikuti. Betul. Seperti kayak kesenian kan, kalau misalnya seperti menari kan nggak mungkin selamanya di sampai gede sampai tua kan nggak mungkin. Jadi ada batasnya. Misalnya cuma sampai umur 17 tahun misalkan. Habis itu kan pasti beralih gitu. Betul. Nah ini sedang peralihan. Jadi ada melukis, olahraga juga begitu kan, bowling. Kalau bowling kan nggak ada usia, batasan usia. Jadi kita mulai beralih pindah ke bowling. Oh dia main bowling? Main bowling karena dia senangnya tuh lempar. Kalau lempar dia jago dari kecil gitu. Kalau suruh masukin bola atau masukin apa, lempar apa tuh dia pas gitu. Berarti motoriknya bagus. Bagus motorik banget. kasar. Motorik kasar ya? Iya, motorik kasar. Gitu. Warna-warnanya juga berani ya. Saya bisa lihat di belakang semua warnanya berani. Warnanya bold. Nggak ada yang di soft sama dia sama sekali. Berarti jiwanya strong. Good. Kalau main bola kan pakai strategi. Nah itu sulit buat dia. Nendang sih jago, tapi kan kalau bola harus karena ada strategi, ada arah. Dia harus ngasih ke siapa gitu. Iya. Tidak apa-apa. Jadi cari yang mudah. Tidak apa-apa, pasti bisa. Akan selalu ada selalu ada sesuatu yang luar biasa dari adik-adik yang memiliki kebutuhan khusus. Kalau main bowling kan targetnya udah jelas, tinggal. Iya, udah jelas, udah langsung. Ya kan? Ya sayang. Dia enjoy banget ya sama kegiatan ini. Iya. Sama melukis ini. Kalau melukis karena tidak ada beban atau tenaga yang banyak dikeluarkan, dia bisa lama. Berjam-jam juga bisa lama. Atau kalau misalnya ini udah selesai, kita tawarin lagi, mau melukis lagi, mau, ya kita kasih lagi bahan gitu. Saya nggak jago baca tulisan, tapi mungkin teman-teman di rumah yang memiliki kelebihan untuk membaca lukisan abstrak dan lain sebagainya, ini pasti semua ada artinya. Karena ada beautiful mind di balik adik-adik yang berkebutuhan khusus, Down syndrome dan sebagainya. There's always a beautiful mind di belakang itu yang kita orang biasa justru nggak ngerti. Justru mereka yang bisa keluarkan itu. Itu yang saya yakin Ibu Vipta harus bangga dengan itu dan tetap semangat, Ibu. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang luar biasa untuk anak-anak dan untuk Fauzi juga. Saya tahu challenge dan tantangannya luar biasa banget. Pressure-nya juga luar biasa, tapi yakinlah bahwa Allah jaga Ibu terus. Memberikan kekuatan dan kebahagiaan dan saya yakin Fauzi akan selalu menjadi kebanggaan untuk orang tua dan keluarga. Juga masyarakat dan bangsa Indonesia. Amin. Apapun itu. Ya sayang. Terima kasih ya udah datang ke sini. Ya, Fauzi. Udah nggak bisa diganggu teman-teman, udah fokus. Bagus. Bagus. Soalnya kita kadang-kadang aja kerja terdistract. Oke.
Teman-teman yang di rumah, seru banget sebenarnya obrolannya. Abis ini saya akan melanjutkan ngelukis sama adik Fauzi karena ada warna yang saya mau ada di situ, mau dicampur warnanya. Saya mau ikutan gambar. Aku boleh ya ikutan gambar sama kamu, boleh nggak? Aku masih dicuekin. Oke, saya Syalimar undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan talk show kita hari ini. Seru banget dan nantikan persembahan dari Media Center DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta selanjutnya. Mari kita pakikan salam perjuangan kita merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.